Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan mengkaji tentang spirit perubahan dalam Islam. Tentang spirit perubahan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang tadi saya bacakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri. Ini adalah spirit, ini adalah semangat di mana kita harus merubah diri kita sendiri. Kita harus merubah diri kita, jangan menunggu yang lain. Kita rubah diri kita, keadaan kita, sehingga menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Hari yang akan datang lebih baik daripada hari sekarang. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan. Saya sangat bersedih ketika membaca sebuah buku yang dikarang oleh Mukhtar Lubis. Judulnya Manusia Indonesia. Di dalamnya Mukhtar Lubis mengatakan ada sifat-sifat orang Indonesia, di mana sifat-sifat orang Indonesia itu diantaranya adalah munafik, tidak tanggung jawab, feodal, berwatak lemah, suka pada takhayul, loyo, instan, dan masih banyak lagi karakter-karakter yang tidak baik, karakter buruk. Itu membuat saya sangat sedih sekali. Apakah benar orang Indonesia itu punya sifat seperti itu? Sifat tidak tanggung jawab, munafik, suka pada hal-hal yang takhayul, yang sifatnya tidak jelas, loyo, malas, tidak suka bekerja keras, dan sebagainya. Tapi ternyata, kalau kita perhatikan masyarakat Indonesia, tentu tidak semuanya masuk hal-hal seperti itu. Kalau kita perhatikan misalnya mulai dari pengusaha kita, para pengusaha kita di antaranya ada yang curang, tidak mau membayar pajak, tidak mau menaati peraturan dan lain sebagainya. Kemudian para pejabatnya banyak yang terlibat korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Kemudian para tokoh masyarakat juga seperti itu. Mentalnya masih feodal, masih menjajah orang lain, sukanya menyuruh orang lain, sukanya dihormati, sukanya ingin dihargai. Ketika sedikit saja orang tidak menghormati, tidak menghargai, maka hatinya akan terluka. Masyarakat umum, kalangan awam juga ternyata seperti itu. Mentalnya cenderung lemah. Tentu sebagian di antara mereka lebih memilih hal-hal yang instan, tidak mau bekerja keras. Itulah di antara sifat-sifat dan watak yang kelihatan dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Watak-watak yang disebutkan oleh Mukhtar Lubis. Sekali lagi, tentu ini tidak semuanya.
tentu mungkin sebagian daripada mereka. Tapi ini adalah kenyataan di mana masyarakat Indonesia memiliki karakter-karakter yang tidak baik, karakter yang sangat menyedihkan. Sementara kita tahu masyarakat Indonesia mayoritas adalah Muslim. Maka kemudian saya bertanya, apakah kaum muslimin, apakah Islam dalam hal ini memang menyetujui keterbelakangan, menyetujui kelemahan ekonomi bangsa Indonesia? Apakah memberi sumbangsi pada keterbelakangan ini? Saya kemudian bertanya dalam diri saya, apakah Islam yang menjadi faktor? Apakah Islam yang berkontribusi bagi terciptanya karakter yang tidak baik bagi bangsa Indonesia, sehingga dengan itu Indonesia tidak maju, Indonesia jauh terbelakang, kalah oleh bangsa-bangsa lain? Hadirin kaum muslimin, para pemirsa Zakat TV yang saya hormati, memang kalau kita lihat juga masyarakat kita, para remaja misalnya, banyak sekali di antara mereka yang malas, mentalnya malas, berpoya-poya, termanjakan oleh teknologi dan lain sebagainya, tidak mau bekerja keras, berbeda dengan orang tuanya yang dulu misalnya. Bahkan mereka banyak yang terjerumus kepada dunia gelap, terjerumus kepada narkotika, terjerumus kepada free sex, hubungan bebas dan lain sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lagi-lagi saya bertanya, apakah ini bersumber daripada Islam? Insya Allah nanti akan saya kaji, nanti akan saya bahas. Karena penting sekali kita mempertanyakan tentang mentalitas kita, mentalitas bangsa Indonesia. Kita harus bertanya, apa yang menjadi masalah keterbelakangan Indonesia? Yang menjadi masalah kenapa Indonesia menjadi negara yang jauh tertinggal dari bangsa lain? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap dalam channel yang sama. Tetap dalam channel yang sama. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Kita lanjutkan tentang spirit perubahan. Kita bangsa Indonesia memang memiliki banyak masalah, mulai dari masalah ekonomi, di mana ekonomi kita sangat terpuruk. Masalah politik kita juga terpuruk. Masalah pertahanan keamanan, masalah sosial budaya dan lain sebagainya. Mari kita renungkan masalah ekonomi misalnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita ternyata hanya menjadi konsumen dari produk atau aset bangsa lain. Ketika kita mau mandi, sabun yang kita gunakan itu adalah merek sabun yang kita gunakan itu punya merek, di mana mereknya itu ternyata aset orang lain. Odol, kemudian sampo. Saya tidak berani untuk menyebutkan mereknya, tapi coba tanyakan, coba lihat dari produk alat mandi, kemudian makanan kita, apakah itu produk Indonesia? Kemudian bank-bank, walaupun kelihatannya bank itu adalah Bank Indonesia, tetapi ternyata kalau kita telusuri, itu adalah aset-aset bangsa lain.
bukan aspek bangsa kita. Kalaupun ada, mungkin itu persentasenya sangat sedikit. Nah itu, dari sisi ekonomi jelas kita masih sangat lemah. Atau mungkin bisa dikatakan kita terjajah dari bangsa-bangsa lain. Dari sisi politik, kita melihat politik kita, misalnya politik dalam negeri, politisi-politisi kita masih bermental-mental lemah. Mereka melakukan intrik-intrik, black campaign, trik-trik yang itu tidak sehat. Kemudian politik luar negeri kita sangat lemah. Diplomasi kita masih sangat lemah. Banyak sekali contoh kemarin-kemarin kasus di mana kita masih jauh tertinggal dari bangsa lain, tidak memiliki daya bargaining, tidak punya daya tawar dan lain sebagainya. Ini patut disayangkan. Dari aspek sosial budaya, kita juga sangat menyedihkan. Mulai dari fun, fashion, food, dari hal-hal kesenangan dunia, kemudian fashion, pakaian, makanan-makanan. Kita lebih suka makan di tempat-tempat yang katanya itu dari luar negeri karena keren, merasa keren, prestise. Padahal sebenarnya kita hanya mengikuti tren, kita hanya mengikuti sesuatu yang dari luar dan tidak pada substansi. Itu masalah bangsa kita, yang oleh karena itu saya kira kita perlu melakukan perubahan-perubahan. Dan Islam, setelah saya kaji, sangat mendorong kepada kita untuk melakukan perubahan, untuk melakukan perbaikan hidup, melakukan reformasi. Karena kalau kita kaji, apa faktor-faktor yang menyebabkan sebuah bangsa itu maju? Ternyata bukan dari umur negara itu, bukan dari luas wilayahnya, bukan dari sumber daya alamnya, bukan pula dari sisi fisik, dari sisi ras. Bukan, saudara. Ternyata yang membuat sebuah bangsa itu bisa maju, bisa berkembang, bisa hebat, itu adalah dari sisi SDM-nya, sumber daya manusianya. Coba bandingkan, misalnya dari sisi umur negara, misalnya Mesir, sebuah peradaban yang sangat tua, ternyata mereka sangat jauh tertinggal dari Jepang misalnya. Mesir itu adalah negara yang memiliki peradaban yang sangat tua, tetapi sekarang faktanya mereka tertinggal dari negara-negara yang umurnya relatif lebih muda. Kemudian dari sisi luas wilayah, Indonesia, negara kita, sangat luas sekali. Tetapi kenapa negara kita tertinggal, jauh tertinggal dari bangsa lain? Misalnya dari Swiss yang merupakan negara kecil. Swiss sangat maju sekali, kita tahu. Dari sisi perbankannya, dari sisi makanan-makanannya terkenal, misalnya coklatnya. Mereka adalah penghasil coklat terbaik sedunia. Walaupun mereka tidak punya kebun coklat. Ini sangat lucu sekali. Mereka tidak punya kebun coklat, tapi mereka mengandalkan sumber daya manusia. Mereka mengimpor bahan bakunya, kemudian kelola dengan cara baik, sehingga menghasilkan produk yang sangat bagus. Setelah itu mereka jual dan menghasilkan keuntungan-keuntungan. Kemudian dari sisi sumber daya alam, lagi-lagi bangsa kita adalah negara yang paling kaya dari sisi sumber daya alamnya. Tetapi hal ini tidak membuat negara kita kaya faktanya. Kenapa? Karena kekayaan alam kita itu banyak tereksploitasi, dibawa ke negara lain, dikelola oleh negara lain, dan hasilnya dibawa ke negara lain. Oleh karena itu, maka jelas bahwa faktor-faktor yang membuat bangsa itu bisa maju, bisa berkembang, itu bukan dari sisi
tuanya sebuah negara, dari luasnya wilayah negara itu, dari sisi dari sumber daya alamnya atau dari sisi fisiknya. Ternyata yang membuat sebuah negara itu maju, yang membuat sebuah negara unggul, itu adalah sumber daya manusianya, SDM-nya. Di mana SDM negara yang maju, mereka memiliki karakter-karakter yang kuat, menghargai waktu, tanggung jawab, jujur, teliti, transparan, bekerja keras, dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita cari atau kita lihat dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, itu ternyata Islam sangat menganjurkan kita, mendorong kita, bahkan memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pembaharuan, untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sangat baik, supaya kita menjadi negara yang baik. Menganjurkan kepada kita untuk memiliki karakter-karakter yang baik itu, karakter terpuji, karakter jujur, teliti, karakter transparan, dan lain sebagainya. Kita tahu dalam Al-Quran misalnya ada faida faragta fansab. Apabila kita sudah selesai dari satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Itu artinya Islam sangat menghargai waktu. Dalam ayat yang lain misalnya faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila engkau selesai mengerjakan sholat, mendirikan sholat, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama, di mana kita harus menjadi manusia-manusia pekerja keras, manusia-manusia yang menghargai waktu, sehingga dengan itu kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang unggul, sehingga menjadikan tentu akhirnya adalah negara yang baik, negara yang unggul, negara yang maju. Banyak sekali sebetulnya ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis yang menganjurkan, yang mengajarkan, yang memerintahkan kepada kita untuk menjadi sosok-sosok yang terpuji, yang kuat, yang punya mentalitas di mana kita kemudian bisa menjadikan bangsa, negara menjadi bangsa negara yang kuat. Nabi-nabi kita dalam Islam, kalau kita lihat sirah nabawiyah, sirah atau sejarah para nabi, kita akan melihat nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran itu menunjukkan pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, yang memiliki, yang jujur, dan lain sebagainya. Misalnya Nabi Nuh, dia adalah pembuat kapal yang sangat besar. Membuat kapal, bayangkan kapalnya sangat besar sekali, bisa menampung banyak sekali jenis-jenis tumbuhan, jenis binatang, manusia, dan lain sebagainya. Pasti besar sekali, dan itu dibuat oleh Nabi Nuh. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, dia adalah seorang pandai besi, membuat pedang yang sangat bagus sekali sehingga bisa memenangkan peperangan-peperangan. Nabi Musa alaihissalam seorang penggembala yang sangat jujur, yang sangat waro, yang sangat hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi kita adalah suri tauladan, seorang pedagang yang sangat jujur, yang sangat amanah, yang sangat terpercaya. Itulah menjadi bukti bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi sosok-sosok yang hebat, yang unggul, sehingga bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi terciptanya negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang luar biasa, yang dahsyat, yang memiliki kekuatan. Mungkin segmen sekarang kita cukupkan. Nanti kita sambung dengan segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama.
semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan tentang Islam yang mengantarkan kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki spirit perubahan. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengubah keadaan kita. Jangan terlena dengan situasi dan kondisi. Kita rubah. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kita yang merubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, mari kita sama-sama introspeksi diri. Karena apa-apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita malas-malasan, kalau kita berpoya-poya, tentu kembalinya kepada diri kita. Tetapi kalau kita melakukan perbaikan-perbaikan, kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, dengan kerja keras, kemudian kita pertahankan kejujuran, pertahankan transparansi dan lain sebagainya, insya Allah ini akan menjadikan kekuatan bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Kita lakukan perubahan dalam setiap aktivitas kita. Insya Allah dengan itu kita akan menjadi manusia-manusia yang unggul. Tapi jangan lupa kita juga selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Karena ingat, doa itu adalah sesuatu yang bisa merubah takdir kita. Takdir mu'allaq itu bisa dirubah dengan doa, meminta kepada Allah. Mungkin takdir kita tadinya kurang baik, tapi ketika kita berdoa, mengharapkan pertolongan dari Allah, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha, berikhtiar sekuat tenaga. Kita lakukan hal-hal yang itu tadi. Kita lakukan hal-hal yang baik, yang terpuji, sehingga menjadikan karakter. Hal-hal terpuji tadi, kejujuran, transparansi, ketelitian, menghargai dan sebagainya. Insya Allah dengan usaha-usaha itu kita menjadi manusia yang baik. Dan penelitian dikatakan yang menjadikan orang itu sukses, menjadi orang yang berhasil, itu bukan hanya karena intelektualitasnya, tetapi karena emotional quotient, karena spiritual quotient, karena emosi, kecerdasan emosinya yang baik, kemudian karena spiritualitasnya yang baik. 80% itu adalah dari emotional quotient dan spiritual quotient. Intellectual quotient hanya menyumbang 20% bagi kecerdasan seseorang, menyumbang hanya 20% bagi keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu terbimbing, kemudian kita lakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang tadi saya katakan, karena sesuatu yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka itu semua akan kembali kepada diri kita. Mari kita sama-sama lakukan perubahan karena Islam menghendaki itu. Lakukan dari diri kita sendiri. Lakukan dari hal-hal yang kecil. Kalau susah, jangan dulu yang besar, jangan dulu yang muluk-muluk. Lakukan yang kecil-kecil. Setelah itu
lakukan hal itu mulai dari sekarang. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Insya Allah dengan trik-trik, langkah-langkah memperbaiki itu tadi, kita bisa menciptakan perubahan dalam diri kita yang pada gilirannya tentu nanti akan menciptakan perubahan pada masyarakat, pada bangsa dan negara. Hadirin pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah itu kita bisa melakukan perubahan minimal pada diri kita, pada keluarga kita. Dan mudah-mudahan perubahan itu juga bisa menjalar ke seluruh lingkungan kita, masyarakat kita, dan lebih luas lagi ke bangsa kita, negara kita. Semoga dengan langkah-langkah ini kita bisa menjadi negara yang kuat, yang besar, negara damai dan sejahtera, negara yang disebutkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil, tenang, tentram, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepada negara itu. Insya Allah dengan itu semua kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa, yang unggul, yang Allah ridhoi kepada kita semua. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah ridhoi dan saya muliakan, di segmen terakhir ini mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan kekuatan, diberikan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang unggul seperti contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pribadi-pribadi yang kamil, yang sempurna, pribadi yang bisa menciptakan perubahan, karena itu sesuai dengan tanggung jawab dan tugas kita di dunia ini sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah di muka bumi untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Seperti kita tahu Nabi Adam asalnya dari surga, dan Nabi Adam kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini untuk menciptakan keteraturan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan seperti yang ada di surga itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama emban tanggung jawab ini, ciptakan perubahan dalam diri kita, masyarakat kita, bangsa dan negara, dan mudah-mudahan itu terjadi pada diri kita. Demikian, Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.